Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa az-zaman wa faddala ba'dahu 'ala ba'd, fa khassa ba'd asy-syuhuri wal ayyami wal layali bimazaya wa fadail yu'azzimu fiha al-ajru wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i bi qawlihi wa fi'lihi ila ar-rasyad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi hudatil anami fi anha'il bilad. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala bi fi'li at-ta'at wa jadila manhiyat la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, usikum wa nafsi bi taqwallah, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, waktu mengalir terus dan tanpa terasa kita sampai kepada pergantian tahun Hijriah untuk kesekian kalinya, yang saat ini tahun 1445 Hijriah. Detik menuju menit, jam, hari, bulan hingga tahun senantiasa bergerak maju, yang berarti semakin bertambah pula usia manusia. Yang perlu menjadi catatan adalah apakah bertambah pula keberkahan usia kita? Ini pertanyaan singkat dan hanya bisa dijawab dengan merefleksikan secara panjang lebar jejak perjalanan hidup kita yang sudah lewat. Tahun baru Hijriah yang kita peringati setiap tahun terkandung sejarah dan nilai-nilai yang terus relevan hingga kini. Nabi Muhammad sendiri tak pernah menetapkan kapan tahun baru Islam dimulai. Begitu pula tidak dilakukan oleh khalifah pertama, yaitu Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Awal penanggalan itu resmi diputuskan pada era khalifah kedua, yakni Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang terkenal membuat banyak gebrakan selama memimpin umat Islam. Keputusan itu diambil melalui jalan musyawarah. Semula muncul beberapa usulan, di antaranya bahwa tahun Islam dihitung mulai dari masa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah usulan yang cukup rasional. Rasulullah adalah manusia luar biasa yang melakukan revolusi ke arah peradaban yang lebih baik masyarakat Arab waktu itu. Karena itu kelahiran beliau adalah monumen bagi kelahiran peradaban itu sendiri. Yang menarik, Khalifah Umar bin Khattab menolak usulan ini. Singkat cerita, forum musyawarah menyepakati momen hijrah Nabi dari Mekah menuju Madinah sebagai awal penghitungan kalender Islam atau kalender Qamariyah yang merujuk pada perputaran bulan. Karenanya kelak dikenal dengan tahun Hijriah yang berasal dari kata hijrah atau pindah.
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Memilih momen hijrah daripada momen kelahiran Nabi yang dilakukan oleh Umar dan para sahabatnya mengandung makna yang sangat dalam. Kelahiran yang dialami manusia adalah peristiwa alamiah yang tak bisa ditolaknya. Nabi Muhammad pun saat lahir tak serta-merta diangkat menjadi Nabi kecuali setelah berusia 40 tahun. Beliau kala itu hanyalah bayi putra Abdullah bin Abdul Muttalib. Hal ini berbeda dari hijrah yang mengandung tekad, semangat perjuangan, perencanaan yang matang, dan kerja keras ke arah tujuan yang jelas dan yang lebih baik. Nabi memutuskan hijrah setelah melalui proses panjang selama 13 tahun berjuang di kota Mekah. Dengan berbagai tantangan dan jerih payahnya, mula-mula beliau berdakwah secara bersembunyi, dimulai dari keluarga, orang-orang terdekat, dan pelan-pelan lalu kepada masyarakat luas secara terbuka. Selama itu Rasulullah mendapat cukup banyak rintangan, mulai dari dicaci maki, dilempar kotoran unta, kekerasan fisik, hingga percobaan pembunuhan. Semua dilalui dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Modal utama hingga beliau berhasil menyadarkan sejumlah orang adalah akhlak yang mulia. Rasulullah tampil sebagai agen perubahan di tengah masyarakat Arab yang begitu bejat. Asas tauhid melenceng jauh karena menganggap berhala sebagai Tuhan. Nilai-nilai kemanusiaan juga nyaris ada lantaran masih maraknya perbudakan, fanatisme suku, harta riba, penguburan hidup-hidup bayi perempuan, dan lain sebagainya. Rasulullah yang hendak mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat jahiliyah mesti berhadapan dengan para pembesar suku yang iri dan tamak kekuasaan, termasuk dari paman beliau sendiri, Abu Lahab. Pengikut Islam bertambah dan secara bersamaan bertambah pula tekanan dari musyrikin Quraisy, hingga akhirnya atas perintah Allah Nabi Muhammad bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke kota Yathrib yang kelak dikenal dengan sebutan kota Madinah. Perjalanan hijrah dilakukan di malam hari dengan secara sembunyi-sembunyi dan penuh kecemasan, menghindari kejaran kaum musyrikin Quraisy. Beruntung kala di kota Yathrib, Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya disambut positif penduduk setempat. Sebagian dari mereka mengenal Islam dan bahkan sudah berbaiat kepada Nabi saat di Mekah. Disinilah Nabi membangun peradaban Islam yang kokoh. Jumlah penganut semakin banyak, semangat persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar dipupuk, dan kesepakatan dengan kelompok di luar Islam diciptakan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang damai. Mula-mula yang dilakukan Nabi setelah hijrah adalah mengubah nama dari Yathrib menjadi Madinah. Mengapa Madinah yang sekarang dimaknai sebagai kota? Secara bahasa Madinah berarti tempat peradaban. Perubahan nama ini memberi pesan tentang pergeseran pola perjuangan Nabi yang semula di Mekah banyak dipusatkan pada penyadaran pribadi-pribadi menuju dakwah yang konteks sosial yang terorganisasi dalam negara Madinah. Di sini konstitusi atau Mitsaqul Madinah atau Piagam Madinah dibangun. Struktur pemerintahan disusun dan aturan-aturan Islam seputar muamalah atau hubungan antar sesama banyak dikeluarkan di sana. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Setidaknya ada 2 poin yang perlu digarisbawahi dari ulasan tersebut. Yang pertama, tahun baru Hijriah harus dimaknai dalam kerangka perjuangan Nabi dalam merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang universal yang berlandaskan asas ketuhanan dalam Islam rahmatan lil alamin. Nabi sebagai sosok termasuk momen kelahirannya memang layak dihormati. Tapi ada yang lebih penting lagi, yakni spirit dan prestasi beliau sepanjang periode risalah. Dalam perjuangan itu ada ikhtiar, pengorbanan, keteguhan prinsip, keseriusan, kesabaran, dan keikhlasan. Nabi dan para sahabatnya menunjukkan ketulusan yang luar biasa semata hanya untuk jalan Allah. Namun justru karena niat seperti inilah mereka mendapatkan banyak hal, termasuk persaudaraan, keluarga baru, hingga kekayaan dan kesejahteraan selama di kota Madinah. Poin kedua yakni adalah kenyataan bahwa Nabi tidak membangun negara berdasarkan fanatisme kelompok atau suku.
Rasulullah menginisiasi terciptanya kesepakatan bersama kepada seluruh penduduk Yathrib untuk kepentingan jaminan kebebasan beragama, keamanan, penegakan akhlak mulia, dan persaudaraan antar anggota masyarakat. Tujuan dari kesepakatan tersebut masih relevan kita terapkan hingga sekarang. Inilah hijrah yang tak hanya bermakna secara harfiah pindah tempat, melainkan juga pindah orientasi dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi yang lebih baik lagi. Dan Rasulullah meneladankan perubahan tersebut tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat secara kolektif. Semoga pergantian tahun Hijriah membawa keberkahan bagi umur kita dengan belajar dari peristiwa hijrah Rasulullah yang monumental lengkap dengan nilai-nilai positif di dalamnya. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikum barrur raufur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى فيما أمر واتقوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.